Kita dari film Tinggal Meninggal. Oke, boleh kasih tahu nggak sih gimana perasaan sebentar lagi film Tinggal Meninggal akan segera tayang di seluruh Cinepolis ini, Mas? Gimana ya? Deg-degan karena ini film agak, buat kami ini agak, nggak tahu ya, buat Mawar, buat gue sih ini sangat eksperimental ya. Jadi beda sama apa yang pernah kita kerjain. Beda banget sama semua film-film lo ya ini ya. Beda banget. Apalagi kamera-kameranya tuh kan. Biasanya tuh saya bikin film tuh cuma ya satu kamera. Handphone. Kamera handphone lagi. Oke, sebelum kenal nama karakternya, boleh ceritain sedikit nggak sih? Jadi sebenarnya Tinggal Meninggal ini ceritanya tentang apa sih, Kak, sebenarnya? Singkatnya Tinggal Meninggal itu menceritakan tentang seorang karakter namanya Gema, seorang pemuda yang canggung dan butuh teman gitu. Suatu hari ketika ayahnya meninggal, dia merasa kok teman-teman kantor yang biasanya cuek jadi pada baik gitu. Disitulah dia mikir, berarti harus ada yang meninggal nih baru gue dibaikin gitu. Oke, jadi terus boleh kenalan dulu nggak, berperan sebagai siapa dan seperti apa sih karakternya di film ini? Saya harus prakasa di sini berperan sebagai produser. Peran in real life. Peran in real life ya. Aku Mawar Deyong, aku berperan sebagai Karin. Karin ini dia maaf ya Kak, dia adalah yang paling peduli di grup pertemanan ini. Jadi dia peduli banget soal isu-isu sosial, mental health, dan sebagainya gitu. Kayaknya habis konser kamu. Kita aja yang ngomong. Ya, senyuman di sini. Dubbing. Iya, nanti Mawar saya dubbing aja ya. Saya tahu apa isi kepala Mawar. Oke, saya berperan sebagai Danu. Danu di sini adalah orang yang sebenarnya tidak jauh beda sama Gema, sama-sama caper, tapi capernya tuh beda. Danu itu merasa keluar negeri, kesombongan itu adalah segalanya gitu, untuk mendapatkan pertemanan yang akrab gitu. Nah, disinilah Danu itu ingin supaya Gema tuh nggak steal spotlight dia gitu. Begitulah intinya. Oke, dan terus boleh kan buat koordinator duluan nih, karena film ini kan mengangkat duka dan kesepian tapi lewat komedi gitu. Nah, terus kenapa tema ini dan kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang? Iya. Memang kalau kenapa harus sekarang sih karena kebetulan dapat ide dari Kristo dan kita merasa ini menarik makanya kita kerjakan. Tapi kalau kenapa duka dan komedi, karena buat aku pribadi juga itu cara berdamai dengan banyak tragedi di masa lalu gitu ya, hal-hal yang pahit, yang menyakitkan itu kalau dibawa ke ranah komedi itu bisa menjadi salah satu coping mechanism atau cara kita berdamai dengan itu semua gitu. Tentu tidak instan ya, butuh waktu karena kan katanya rumusnya tragedy plus time equals comedy gitu. Jadi kalau sebuah tragedi baru terjadi itu pasti pahit, sedih, dan dikasih waktu semoga bisa jadi komedi. Walaupun ada juga sih yang sampai kapanpun nggak pernah bisa jadi komedi. Oke, nah selanjutnya untuk Kak Mawar, berperan Kak Mawar. Oh ya kan di dubbingnya kan. Kan berperan sebagai Karin, orang yang paling care dan peduli banget in the group gitu. Kalau caring, wow. Ternyata ya. Baru sadar gua. Iya. Nah, posisinya itu kan sangat peduli di grup gitu. Kalau Karin tuh ada in real life, kalau dia itu gimana? Akankah dia merasa terbebani kalau suatu saat ekspektasi orang tuh dia harus selalu membantu sekitarnya gitu? Jadi kalau untuk Karin sendiri sebenarnya dia suka perhatian yang dia dapat ketika dia nolong orang lain, ketika dia peduli sama orang lain. Jadi kayak ketika dia kayak fake. Ketika orang-orang kayak, wah dia peduli ya, itu dia seneng dapat perhatian-perhatian itu sebenarnya. Jadi dia nggak ngerasa terbebanin sih, dia malah seneng ketika dapat perhatian dan seneng ketika dia harus tetap care gitu sama teman-teman segrupnya. Jadi kalau Karin akan feeling fine gitu. Iya. How about Kak Mawar? Wah, kalau Mawar, kayaknya aku bisa bilang aku cukup sensitif sih anaknya, tapi mungkin bukan yang seberani ngomong Karin sih ketika kalau Karin berani banget gitu. Iya, dia kayak benar-benar bisa berdiri untuk dirinya sendiri dan orang-orang lain yang dia sayangin gitu. Kalau mungkin aku lebih
Softy lagi. Pendem. Iya lagi. Seperti itu cuma dipendem mungkin. Iya. Kayak Karen tapi dalam hati. Bisa aja ya. Oke, untuk Kak Mario, Danu ini kan ceritanya suka pura-pura luar negeri jalan-jalan gitu. Nah terus sebagai seorang Mario Cesar sendiri pernah nggak sih punya kebohongan kecil yang kamu simpen dulu? Kalau aku tuh dulu suka misalnya kan tinggal di Depok kayak kemarin main ke Studio Alam terus nonton nonton syuting Amigos gitu. Kalau kakak pernah nggak punya kebohongan yang kayak Itu bohong tapi? Bohong lah. Oh, Amigos apa sih? Amigos por siempre. Wah, seangkatan berarti ya Kak. Telenovela, cerita tentang anak kecil gitu. Baiklah. Oke. Kayak nonton Elif gitu. Pernah nggak sih seorang Ini sebenarnya nggak penting, tapi saya pernah bohong, saya suka ayam pop. Supaya? Karena orang-orang teman-teman saya tuh dulu suka ayam pop, pada suka padang. Benar. Peer pressure into liking ayam pop. Benar. Sangat signifikan. Jadi saya tuh sukanya dulu kalau misalnya makan fried chicken sukanya kulitnya doang. Terus sukanya tuh permen, coklat segala macam gitu. Menurut saya ayam pop itu adalah makanan orang dewasa. Oke. Kayak ayam direbus hanya pakai saus. Well prepared. Lo sih menurut gue tua banget. Nah, terus teman-teman saya tuh ternyata banyak yang suka. Kok lu suka makan makanan bukan makanan anak kecil sih gitu. Nah, terus kalau ditanya, mau makan Padang apa? Ayam pop aja deh. Pas makan tuh kayak Seumur hidup gue baru tahu ayam pop bisa jadi simbol status. Walaupun Aneh, dibuktikannya baru 2 kali waktu itu. Kayak harus makan ayam pop tuh baru 2 kali. Sisanya tuh nggak pernah dibuktikan. Aneh. Nggak penting ya. Aneh. Jadi tapi sekarang suka nggak sama ayam pop jadinya? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi nggak sesuka itu juga. Nggak sesuka itu juga. Tetep ya pada akhirnya. Nah oke, 3 pertanyaan terakhir nih. Di titik hidup kalian yang sekarang, ada nggak sih, boleh share-share sedikit ke anak bioskop, luka masa kecil yang ternyata sampai sekarang belum sembuh? Wow, agak nggak siap ya. Luka masa kecil yang sampai sekarang belum sembuh. Kalau secara sadar sih kalau gue nggak ada. Karena luka terberat masa kecil gue tentang bullying dan segala macam justru ya itu tadi. Karena komedi itu tadi kan. Akhirnya ketika belajar kenal sama stand up komedi, oh ternyata stand up komedi tentang dibully, tentang dicina-cinain dulu gitu. Justru jadi cara berdamai yang sangat buatku jadi healing yang beneran healing gitu, bukan healing dalam makna yang sangat ringan cuman jalan main-main ke Bali doang, tapi bener-bener menyembuhkan luka yang ada dari zaman SD dan SMP gitu. Jadi komedi beneran menyembuhkan aku gitu. Jadi kalau tanya trauma apa yang masih tersisa, secara sadar sih sekarang nggak ada. Mungkin nanti kalau ada aku WhatsApp aja ya. Oh iya baru ingat aku pernah. Kan satu grup kok, bisa. Oh benar. Nanti ditampilin di sini ya. Ada di sini ya. Luka masa kecil. Kayaknya ini bukan luka sih, kayak lebih ke ada sesuatu dari masa kecil yang masih apa ya, jadi sampai sekarang kebawa gitu. Misalkan kayak ngelihat mainan-mainan yang mungkin Mawar kecil dulu kayak pengen tapi nggak bisa pengen punya. tapi iya belum bisa punya. Jadi yang kayak Mawar sekarang tuh yang kayak oh ini lucu banget gitu, kayak pengen beli tapi mikir lagi kayak buat apa ya kalau sekarang dibeli gitu. Oh tapi mikir bisa nahan banget sih. Masih sih, tapi Itu iya banget sih. Iya. Istri gue kan sampai sekarang suka beli plushie. Karena zaman kecil kayak aku selalu pengen beli boneka tapi nggak boleh. Terus nggak ada uang nggak boleh, jadi selalu beli boneka. Oh iya. Rumah gue udah punya uang sendiri ya. Plushie di rumah. Iya. Jadi relate tuh yang barusan. Jadi tapi berarti Kak Mawar masih menahan diri. ada beberapa yang nggak aku tahan, ada beberapa yang nggak aku tahan. Misalnya kayak yang benar-benar mungkin memang nggak aku pengenin itu dulu, aku nggak beli sih. Tapi kalau misalkan kayak ada yang kecil-kecil lucu banget itu pasti aku beli. Gitu. Oke, selanjutnya. Aku tuh takut laut. Dari dulu. Pernah hampir tenggelam nggak juga? Nah betul. Pernah hampir tenggelam. Awalnya tuh mau ngisengin temen, tiba-tiba jadi hampir tenggelam sendiri. Umur berapa? Semester awal kuliah. Baru. Udah gede berarti Udah gede. Nah, awalnya tuh memang takut laut, tapi setelah itu makin takut. jadi setiap lihat kayak di misalnya ada video di YouTube kayak ada laut yang dalam gitu. Wah, itu ditambah sound itu. Gitu tuh. Tapi ya
Tapi aku tuh nggak bisa mendiagnosa sendiri bahwa aku talasofobia karena nggak ngecek kan. Cuma kayak kalau misalnya dipikir-pikir kayaknya orang-orang talasofobia ciri-cirinya banyak di saya deh. Gitu. Jadi kayak sepertinya iya gitu. Tapi ya makanya aku nggak pernah mau tuh kalau diajak ke pantai gitu mending di. Jadi lo nggak berusaha gimana caranya mengatasi rasa takut itu enggak ya? Enggak. Udah lu diemin aja udah. Diemin aja lah udah. Karena jarang juga kayak ke pantai gitu-gitu jarang. Kalau berdirinya di pantai gitu tetap kerasa ada rasa takut. Berasa karena luas banget, luas dan kayak aduh gua nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pegang. Padahal gitu lu kan. berdiri di pasir. Iya. Berdiri di pasir. Syuting terus harus jadi surfer gitu gimana? Aku pernah jadi bintang laut waktu itu. Kayak gini nih. Nggak mungkin. Kayak ayo di kalau merenang aja nggak apa-apa gitu. Bisa kalau itu. Oh. Oke. Nah, ini selanjutnya. Jika kalian bisa menyapa diri kalian di usia kecil kayak Gemayang tadi, di foto gitu. Itu mungkin sekitar 5-6 tahun ya. Sebenarnya itu kan foto dia wisuda SD. Berarti ya sekitar 12 tahun kurang lebih ya. Itu SD berarti ya. Anaknya. Oke, kira-kira apa yang akan kalian bilang ke kalian di usia 12 tahun itu? Tuh bullying lagi kacau-kacaunya tuh gue tuh umur segitu tuh. Oh iya? Iya SD SMP. SMP lebih parah sih. SMP lebih parah sih karena SMP mulai fisikal kan. SD itu verbal doang. Verbal tapi kalau 6 tahun kan lumayan ya. Iya dong. 6 tahun Senin sampai Sabtu. Dulu kan Sabtu sekolah, men. Iya bener. Zaman gue tuh Sabtu tuh sekolah. Sekolah tuh Senin sampai Sabtu gitu. Jadi gue dibully Senin sampai Sabtu. Zaman gua ada juga tapi tergantung sekolahnya sih. Oke. Ada yang masih sekolah Sabtu juga tapi sedikit. Jadi mungkin kalau bisa ngomong ke Ernest yang seumuran Gema kecil ya, saya akan bilang mungkin sekarang kayak nggak mungkin, tapi tenang aja, ini semua nanti akan jadi mata pencaharian untuk Anda. Emang bener. Iya. Aduh, duit lagi. Terus sabar ya selanjutnya. Harus gong deh Kak Mawar nih. Oh iya berarti Mawar gong ya? Harus gong. Membebani diri sendiri. Soalnya gua nggak gong nih. Soalnya gua nggak gong. Karena gua lebih ingatkan aja buat dari dulu sebenarnya harus rajin-rajin olahraga. Karena kalau olahraganya telat, encok nih kebetulan. Sekarang nih. Mohon maaf. Jadi Lo masih muda, Mar. iya. Gua kayak dari dulu tuh gua kalau duduk tuh Lu suka main game ya. main game gue tuh lama banget. Iya Mau sih. warnet gitu-gitu gini gitu. Terus Postur lo nggak bener. postur gue nggak bener. Jadi awal-awal gue olahraga tuh udah sakit Oke. gitu. Terus malah dipaksa-paksain gitu. Makanya postur yang bener ya kalau duduk tuh gini nih. Perhatiin guru ya, Mario ya. Tolong ya, gini. Ini bagus. Iya. Rajin-rajin. Jadi sayang guru dibenci teman itu pasti ya. Ya, betul. Betul. Oke, selanjutnya Kak Mawar. Ini nggak gong deh. Nggak harus dong. Mario lo dengerin. Buat Mawar kecil terus bermimpi karena kayak nggak ada mimpi yang sia-sia sih. Gong itu suka parah. gong Ntar sih. potong buat TikTok nih kan. Gong sih. Zoom in. Gong sih. Nah terus terakhir nih, boleh menurut kalian apa alasan sih anak bioskop harus banget nonton film Tinggal Meninggal? Menurutku film ini beda, sebuah pengalaman sinematik yang menyegarkan karena aku pribadi sih belum pernah nonton film Indonesia yang seperti ini gitu, dan ada banyak ketakutan ketika aku mau bikin ini karena kayak ini nyeleneh banget ya, orang bisa nikmatin apa enggak, tapi ya again kita imajinari selalu berusaha untuk kita coba bikin sesuatu yang beda. Jadi semoga sensasinya menyenangkan, semoga dapat tontonan yang Muti tadi gimana nontonnya? Seru banget sih kok. Semoga perasaan Muti tadi bisa dirasakan lebih banyak lagi penonton Cinepolis di luar sana. Amin. Selanjutnya ada yang mau nambahin lagi. Cuma penasaran ini aja sih reaksi orang-orang Reaksi nanti pas orang, nonton sih. Reaksi kalian kalau nonton pasti kalian akan juga pasti kayak akan merasakan perbedaan reaksi gitu dibanding penonton sebelahnya, penonton di belakang gitu. Iya. Gue ketawa kok lu enggak gitu. Iya. Halo anak bioskop, jangan lupa nonton film Tinggal Meninggal di Cinepolis Cinemas yang bakal tayang mulai 14